Salam Blender Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu masalah di perkebunan kelapa sawit, terutama di daerah gambut, adalah kekurangan unsur hara Cu. Cu atau cuprum atau dikenal namanya tembaga, itu rumusnya adalah Cu, di mana bahwa merupakan unsur hara mikro yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit, yaitu kebutuhannya hanya sedikit saja, namun akan memberikan sebuah hal yang sangat penting atau vital di dalam sistem pertumbuhan kelapa sawit. Cu merupakan salah satu unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit, di mana Cu ini berfungsi sebagai dalam proses pembentukan klorofil. Akibat dari kekurangan Cu, maka akan terjadi gagal pembentukan klorofil atau yang disebut namanya klorosis. Sehingga jangan sampai kita sudah bertanam kelapa sawit namun masih pertumbuhannya tidak sempurna. Sehingga harus pemberian Cu ini harus kita atur, jangan sampai pemberian Cu ini menjadikan pembatas bagi pertumbuhan kelapa sawit kita. Di dalam pemberian unsur hara Cu adalah seperti ini, bahwa kita akan bagi menjadi 3, baik TBM maupun TM. Tapi di dalam saat tanam, bahwa pemberian CuSO4 kita berikan dalam bentuk tembaga sulfat adalah 15 gram. 15 gram di dalam lubang tanamnya yang akan kita berikan dulu sebelum penanaman bibit ke lapangan. Dan pada saat bibit ke lapangan juga nggak ada masalah. Artinya bahwa baik seminggu ataupun pada saat penanaman bibit ke lapangan, kita kasih 15 gram CuSO4-nya. Karena bahwa kebutuhan ini ada sangat-sangat sedikit saja, 15 gram. Namun pada tanaman belum menghasilkan, kita sudah naikkan levelnya dari TBM 1, pemberiannya hanya sekali saja setahun, di mana dosisnya adalah kita bisa menggunakan 100 gram, 200 gram yang TBM 2 dan TBM 3-nya adalah 200 gram. Sehingga bahwa jangan sampai dalam sistem pertumbuhan tanaman kita gagal pembentukan fotosintesis ataupun pembentukan klorofilnya. Ini akan berakibat sangat fatal sekali terhadap tanaman kelapa sawit kita. Jadi pupuk CuSO4 adalah bentuknya seperti ini, berwarna biru sangat cantik seperti ini, di mana CuSO4 ini bentuknya kristal berwarna putih, berwarna biru. Kemudian agak mengkilap seperti gula pasir yang menyala-nyala. Kristalnya kristal sangat cantik sekali. Kemudian di tanaman menghasilkan, maka kita memerlukan di usia 3-4 tahun, maka kita bisa diberikan kita bisa berikan dalam bentuk 2 kali pemberian, di mana ada semester 1 dan semester 2. Yaitu ada yang per semester 1 adalah 50 gram, di semester keduanya 75 gram. Di 5-8 tahun kita memberikan 50 sama 100, berjadi totalnya adalah 150 sama dengan 150. Jadi pemberian ini adalah diberikan dalam periode setahun sekali saja, mengingat bahwa Cu adalah unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Jadi dan Cu ini merupakan satu pembentukan klorofil, dan kedua adalah akan mengaktifkan enzim atau berperan dalam pembentukan sebagai katalisator enzim sitokrom, asam butiran, dan ada asam laktase, yang mana ini sangat diperlukan oleh tanaman kelapa sawit dalam mekanisme pertumbuhannya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika tanamannya adalah dalam kondisi kekurangan unsur hara Cu dalam kondisi yang sangat-sangat urgent? Artinya, jika dalam tanaman yang sudah besar, maka kita bisa kita menggunakan tadi yang pertama adalah disebar saja. Cu ini bisa kita laksanakan dengan cara disebar di misalnya ini di piringannya, disebar. Kemudian yang kedua adalah diinfus. Menggunakan infus akar ini tidak main-main, artinya bahwa penggunaannya adalah sangat-sangat sedikit sekali. Bahwa infus akar itu Cu ini kita larutkan, bisa kita infuskan ke dalam tanaman kelapa sawit menggunakan akar tunjangnya. Jadi nanti di akhir video ini akan kita lihatkan gambar-gambar bagaimana mekanisme bagaimana infus akar itu terjadi. Jadi dosisnya adalah hanya 2 gram
yang dilarutkan dalam 50 ml air. Sekali lagi, hanya 2 gram per 50 meter per pokoknya. Jadi 2 gram per 50 ml air, kemudian dilarutkan sampai larutan sempurna, maka dimasukkan ataupun kita infuskan ke dalam akar tunjang yang sudah relatif besar, di mana penggunaannya hanya 2 gram per 50 ml air. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik es yang lebih tebal, jangan menggunakan yang mudah hancur. Kemudian kita selongsongkan dan kita ikatkan. Infus akar ini akan berjalan sangat cepat. Namun satu hal yang harus kita pahami, jangan terlalu besar dosisnya. 2 gram ya 2 gram, jangan sampai lebih daripada 2 gram. Lebih daripada 2 gram atau misalnya kita tanpa ukuran sampai 10 gram, maka akan berpengaruh terhadap mekanisme fisiologi tanaman kelapa sawit di daerah gambut itu sendiri. Simak videonya, setelah ini ada videonya bagaimana mekanisme infus akar di tanaman kelapa sawit besar yang mengalami sudah kekurangan CU dalam kondisi yang fatal. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan Allah memberikan kesehatan bagi saya, Anda dan semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. I'll be dreaming. I'll be dreaming. I'll be dreaming. I'll be dreaming.